Bagi buat kita semua, nama saya Rafael Tumorang. Saya dari kelas 11 3J 1. Saya berasal dari sekolah SMK Telkom Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran AIJR selama seminggu. Yang pertama yaitu apa itu VLAN. VLAN adalah sekelompok perangkat pada satu LAN atau yang dikonfigurasikan atau menggunakan perangkat lunak pengelolaan sehingga dapat berkomunikasi, seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama, padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. VLAN dibuat dengan menggunakan jaringan pihak ketiga. VLAN merupakan bagian kecil jaringan IP yang terpisah secara logik. VLAN memungkinkan beberapa jaringan IP dan jaringan kecil atau subnet berada dalam jaringan switched yang sama agar komputer bisa berkomunikasi pada VLAN yang sama. Setiap komputer harus memiliki sebuah alamat IP dan subnet max yang sesuai dengan VLAN tersebut. Switch harus dikonfigurasikan dengan VLAN dan setiap port dalam VLAN harus didaftarkan ke VLAN. Sebuah port switch yang telah dikonfigurasikan dengan sebuah VLAN tunggal disebut sebagai access point. Yang kedua yaitu keuntungan menggunakan VLAN. Yang pertama yaitu security. Keamanan data dari divisi dapat tersendiri karena segmennya biasa dipisah secara logika. 2. Cost reduction. Penghematan biaya dihasilkan dan tidak diperlukan biaya yang mahal untuk mengupgrade jaringan dan efisiensi penggunaan bandwidth dan uplink yang tersedia. Yang ketiga atau C adalah higher performance. Pembagian jaringan layer 2 ke dalam beberapa kelompok broadcast domain yang kecil yang tentunya akan mengurangi lalu lintas paket yang tidak dibutuhkan dalam jaringan. D. Broadcast roam mitigation. Pembagian jaringan ke dalam VLAN yang akan mengurangi banyaknya device yang berpartisipasi dalam pembuatan broadcast roam. Hal ini terjadinya karena adanya pembatasan broadcast domain. E. Improve IT staff efficiency. VLAN memudahkan manajemen jaringan karena penggunaannya membutuhkan sumber daya yang dibutuhkan berbagi dalam segmen yang sama. F. Simple project of application management. VLAN menggabungkan para pengguna jaringan dan peralatan jaringan untuk perusahaan dan menangani permasalahan kondisi geografis. Yang ketiga yaitu jenis VLAN. Yang A. Port based. Dengan melakukan konfigurasi pada port dan memasukkannya pada kelompok VLAN sendiri. Apabila port tersebut akan dihubungkan dengan beberapa VLAN, maka port tersebut harus berubah fungsi menjadi port terang atau VTP. B. Match based. Membership atau kelompok massa jenis ini didasarkan pada match address. Tiap switch memiliki tabel match address tiap komputer beserta kelompok VLAN tempat komputer itu berada. C. Protocol based. Karena VLAN bekerja pada layer 2 atau OSI, maka penggunaan protokol IP dan IP extension sebagai dasar VLAN dapat dilakukan. D. IP subnet address based. Selain bekerja pada layer 2, VLAN dapat bekerja pada layer 3 sehingga alamat subnet dapat digunakan sebagai dasar VLAN. E.
authentic based device atau komputer bisa diletakkan secara otomatis di dalam jaringan VLAN yang didasarkan pada autentifikasi user atau komputer menggunakan protokol 802.TX. 4. VLAN ID. Untuk memberi identitas sebuah VLAN digunakan nomor identitas VLAN yang dinamakan VLAN ID. Digunakan untuk menandai VLAN yang dekat. 2. Range VLAN ID adalah normal range VLAN 1 sampai 1005. Digunakan untuk jaringan skala kecil dan menengah. B. Extended range VLAN dari 1006 sampai 4094. Yang kelima yaitu terminologi VLAN. Berikut ini terminologi di dalam VLAN. Yang pertama yaitu VLAN data, yang kedua itu VLAN default, yang ketiga native VLAN, yang keempat yaitu VLAN manajemen, yang kelima yaitu VLAN voice. 6. Tipe koneksi VLAN. Yang pertama adalah terang link, yang kedua akses link, yang ketiga hybrid link atau gabungan terang dengan akses. Yang ketujuh yaitu prinsip kerja VLAN. Yang pertama yaitu filtering database, yang kedua yaitu tagging, yang ke-8 yaitu contoh konfigurasi VLAN. Yang pertama yaitu static VLAN. Port switch dikonfigurasi secara manual. Yang kedua dynamic VLAN. Mode ini digunakan secara luas di jaringan skala besar. Yang ketiga yaitu voice VLAN. Port dikonfigurasi dalam mode voice sehingga dapat mendukung IP phone yang terhubung. Yang B. Proses routing. Secara prinsip, proses routing itu tidaklah sulit, mudah untuk dipelajari, dan prinsip routing sifatnya universal, berlaku sama pada semua kondisi network. Sulit atau gampangnya melakukan routing tergantung pada kondisi tingkat kompleks sebuah network. Untuk memahami tentang bagaimana proses routing yang terjadi pada router, maka kita harus memulai dari jaringan yang sederhana. Demikian yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.